Nah, di sini ada 3 cara nih. Ada bisa menggunakan blog atau website, kemudian bisa menggunakan YouTube, dan yang terakhir menggunakan mobile app. Hi guys, welcome to my channel. Dan di video kali ini aku mau sharing bagaimana sih cara mendapatkan akun Google AdSense atau cara daftar Google AdSense. Langsung saja. Nah, di sini ada 3 cara nih. Ada bisa menggunakan blog atau website, kemudian bisa menggunakan YouTube. Jadi kalian harus bikin YouTube channel, upload video gitu kan. Dan yang terakhir menggunakan mobile app. Jadi kalian buat kalian yang jago coding, jadi kalian bisa bikin mobile app dan bisa di monetize menggunakan Google AdSense atau Google AdMob nanti. Oke, sekarang kita breakdown satu persatu dari daftar AdSense menggunakan website atau blog. Nah, jadi syaratnya yang pertama kita harus punya blog atau website pastinya, ya kan. Bisa bikin gratisan menggunakan blogger.com atau blogspot, bisa menggunakan WordPress gitu kan. Atau kalau mau yang lebih agak advance bisa bisa beli domain dan hosting. Jadi kita bisa install WordPress di hosting kita gitu. Kemudian mengenai template website atau blog kita, usahakan template-nya itu harus bagus ya, dalam artian ya SEO friendly, kemudian responsif, bisa ada mobile versionnya juga gitu kan. Kemudian selain itu navigasinya jelas, jadi kayak menunya dari homepage-nya, kemudian kategori page-nya sampai ada kontak us, kemudian privacy policy misalnya. Kemudian sudah didaftarkan di Google Webmaster atau Google Search Console. Fungsinya apa? Supaya Google website kita atau blog kita tuh bisa terindeks oleh Google di search engine Google. Jadi kita harus pasang script dari Google Webmaster itu atau Search Console dan dipasang di website kita, dipasang di antara head quote, jadi di antara head tag gitu. Selain itu, pasti kita harus bikin konten atau posting artikel yang menarik ya. Kalau bisa ya emang yang unik gitu kan, tidak asal copy and paste. Selain itu kayak minimal length words-nya itu bisa minimal 600 sampai 1000 kata gitu kan. Selain itu kita juga harus posting reguler, minimal kayak 2 artikel per hari itu secara rutin. Kemudian menurut traffic lebih dari 100 sampai 1000 per hari trafficnya. Dari traffic bisa lihat dari sessionnya atau dari usersnya, itu bisa kalian bisa lihat di Google Analytics atau Search Console. Kemudian usia blog, kalau aku nyaranin sih kalau bisa lebih dari 1 bulan, karena misalnya kalau kita punya blog baru kemudian langsung didaftarin AdSense, kemungkinan besar ditolak. Jadi yang penting kita fokus ke website kita dulu, kita bagusin navigasinya semuanya, template-nya juga harus SEO friendly, mobile friendly, kontennya juga di update secara reguler. Nah, habis itu kita gitu terus rutin selama lebih dari 1 bulan, baru kita coba daftarkan di Google AdSense. Kalau misalnya kita menggunakan Blogspot nih yang gratisan, nanti kalau blog kita emang eligible untuk didaftarin AdSense, trafficnya udah bagus, udah banyak, biasanya nanti ada menu earning. Nah, di situ nanti kita akan diarahkan ke Google AdSense untuk mendaftarkan blog kita. Untuk cara mengaktifkan AdSense kita di blog kita, nah, setelah kita sign up atau register, yang pertama kita harus menambahkan website kita. Jadi dengan cara add site, jadi masuk ke sites dan add site. Jadi kita masukkan URL blog atau website kita. Langkah selanjutnya yaitu kita membuat ads unit yang akan dipasang di widget di blog atau website kita. Jadi masuk ke menu Ads, Overview, dan pilih Ads Unitnya. Dan nanti Google Support atau nanti Google AdSense akan mereview blog atau website kita. Kalau misalnya website kita itu masih belum layak untuk didaftarkan, maka akan diberikan email balasan berupa alasannya kenapa kok masih gagal itu, kenapa kok belum layak untuk didaftarkan. Nanti bisa dibaca itu. Tapi kalau misalnya di approve, nanti juga akan dapat balasan
emailnya kalau blog kita udah di approve, dan iklannya bisa muncul di blog kita. Nah, langkah yang kedua yaitu bisa menggunakan YouTube. Jadi ya kita harus bikin YouTube channel kan. Syarat pertama yaitu kita harus punya channel YouTube yang sudah terverifikasi. Secara verifikasinya bisa menggunakan phone number biasanya. Kemudian upload video, kita harus bikin konten yang memang banyak peminatnya. Nah itu juga challenge buat para YouTuber nih. Mungkin kalau kita yang sudah punya banyak followers misalnya, yang emang dari kalangan artis misalnya, mungkin gampang lah ya untuk dapetin views. Bikin thumbnail, kemudian thumbnailnya juga kalau bisa yang bagus kan, tapi tidak clickbait. Yang ketiga itu video tidak kena copyright. Jadi usahakan bahwa kita harus bikin konten yang se-original mungkin, tidak menggunakan aset yang memiliki hak cipta. Nah itu makanya kita harus benar-benar bikin video yang memang karya kita sendiri gitu. Nah syarat selanjutnya yaitu memiliki minimal 1000 subscribers dan 4000 watch time. Mungkin kalau dari kalangan orang biasa gitu kan, yang tidak banyak orang yang tahu kita, untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 watch time itu menurutku cukup susah. Namun kalau kita emang upload reguler konten kita, kemudian konten kita emang banyak yang nonton, banyak peminatnya, audiensnya juga tertarik dan video kita, pasti target tersebut bisa tercapai. Jadi sedikit cerita gitu kan. Jadi temanku, dia videonya tuh sangat niche-nya tuh sangat spesifik gitu kan. Audiensnya juga pasti sangat spesifik juga. Nah, dan videonya itu tentang tempat wisata atau kuliner di daerah dia, dan yang tahu paling cuman orang-orang yang berada di daerah itu atau yang tinggal di daerah itu kan. Makanya itu sangat spesifik. Tapi karena dia rajin upload, rajin bikin konten, akhirnya dalam kurun waktu sekitar 5-6 bulan channel dia udah bisa dimonetize. Yang penting itu persisten, harus rajin bikin konten. Nah di sini aku mau ngasih tahu juga, sebenarnya ada 2 tipe AdSense nih. Yang pertama itu non-hosted, yang kedua itu hosted. Terus bedanya di mana sih? Jadi bedanya itu di active product. Jadi kalau non-hosted kita bisa memonetize lebih banyak produk dari Google. Sedangkan kalau hosted itu tidak terlalu banyak dibanding yang non-hosted. Seperti yang kita lihat nih, kalau non-hosted kita bisa memonetize konten itu untuk website atau blog. Kemudian search, jadi kalau misalnya di website kita ada fitur pencarian search itu, ketika orang memasukkan keyword di search itu, nanti di halaman search-nya itu juga bisa disisipkan iklan. Kemudian konten host, jadi konten host itu kita bisa memonetize blog kita yang menggunakan Blogger atau Blogspot. YouTube host maksudnya kalau misalnya kita punya YouTube channel nih, kita juga bisa mengaitkan dengan AdSense kita. Kemudian Google Play Newsstand. Jadi kalau misalnya kalian seorang publisher yang mempublish blog kalian atau website kalian tuh di Google News, nanti itu juga bisa dimonetize gitu di Google News-nya itu. Nah, sedangkan kalau yang hosted, kalian cuman bisa menggunakan produk konten, kemudian ya konten host yaitu menggunakan Blogspot tadi, karena Blogger atau Blogspot itu punyaan Google. Kemudian YouTube host ya menggunakan YouTube channel tadi. Makanya aku saranin nih, kalau kalian pengen daftar AdSense, mending daftar menggunakan domain TLD. Jadi daftarnya menggunakan website atau blog yang sudah di custom domain. Kalau misalnya blog atau website kita udah di approve, maka kita akan mendapatkan AdSense yang non hosted, which is banyak produk yang bisa kita monetize seperti itu. Nah yang terakhir nih yaitu menggunakan mobile app. Nah buat teman-teman yang jago coding, yang bisa bikin mobile app, entah itu Android, iOS atau Windows misalnya, kalian juga bisa memonetize mobile app kalian menggunakan Google AdMob. Jadi AdMob ini tuh emang ad network yang emang khusus untuk memonetize mobile app.
Habis itu diakuisisi oleh Google sehingga namanya menjadi Google AdMob sebenarnya. Dan Google AdMob sendiri itu juga sama dengan AdSense. Dan misalnya nih kalau kita punya satu email atau Gmail dan email itu sudah didaftarkan Google AdSense, tapi kita pengen daftar Google AdMob. Nah, nanti dari Google AdSense sendiri akan diarahkan kamu prefer untuk AdMob aja atau untuk AdSense aja. Jadi kita tidak bisa membuat dua akun AdSense dan AdMob dalam satu email. Nah, untuk syaratnya bagaimana kita bisa memonetize mobile app kita, ya syarat yang pertama yaitu punya akun Google Developer atau Google Play Console. Kenapa kita butuh akun Google Developer atau Play Console? Karena untuk supaya kita bisa mempublish app kita di Google Play Store. Nah, itu kalau kalian Google Developer ya. Tapi kalau kalian Apple Developer, kalau kalian pengen publish app kalian di App Store, nah itu harganya juga beda lagi dan caranya juga beda lagi. Kalau untuk di Apple Developer tuh harganya sekitar $99, ya hampir $100, dan itu cuma setahun. Makanya aku saranin mending kalau mau belajar AdMob gitu kan, kalau mau pengen main AdMob mending pakai Google Play dulu lah gitu. Karena biayanya lebih murah. Langkah selanjutnya yaitu kita mendaftar Google AdMob. Dan untuk mendaftar Google AdMob ini kita nggak harus memiliki mobile app dulu, itu nggak harus. Yang penting kita bikin ad unitnya dulu, create ad unitnya di AdMob dulu. Habis itu scriptnya dipasang di codingan mobile app kita. Nah, setelah itu kita bikin, setelah di compile itu bikin APK-nya, file APK-nya, habis itu di-upload di Google Play Store. Nah, makanya kemampuan programming itu sangat diperlukan, dan karena kita harus bisa membaca documentation juga, dan kita juga harus update dengan Google Play Policy. Biasanya tuh mereka sering update lah, ada kebijakan baru tentang Google Play. Makanya kalau kita tidak update biasanya dan kalau misalnya impact-nya itu ke mobile app kita, biasanya nanti mobile app kita tuh, aplikasi kita akan dihapus dari Google Play Store. Nah, makanya kita harus rajin update juga aplikasi kita. Jadi jangan cuma udah selesai bikin APK-nya, habis itu di-upload di Play Store, udah deh. Jangan, kalau bisa ya di update terus. Untuk bikin ad unit di AdMob, yang pertama kita harus add app. Jadi yang pertama kita harus menambahkan aplikasi kita. Nah, setelah itu kita masukkan nama app kita, atau misalnya kalau app kita sudah kita publish dulu nih, sudah publish dulu di Play Store, tinggal cari namanya di Google Play Store. Setelah itu untuk menambahkan ad unit, tinggal pilih app-nya yang sudah kalian tambahkan tadi, kemudian masuk ke menu ad unit. Nah, tinggal habis itu pilih ad unitnya apa. Setelah mendapatkan script ad unitnya, kalian masuk ke codingan kalian dan kalian bisa menambahkan ad unit itu di codingan app kalian. Nah, untuk placementnya, tata letaknya ya kalian yang tahu, dan makanya tadi aku bilang kan, kalian harus memang benar-benar bisa coding. Walaupun misalnya kalian tidak bisa coding, at least kalian juga harus familiar dengan coding, bisa baca dokumentasinya itu. Sebenarnya untuk membuat mobile app itu nggak harus dari awal, nggak harus dari scratch-nya, itu nggak harus. Kalian juga bisa membeli source code-nya gitu kan, banyak yang jual. Habis itu juga biasanya dikasih dokumentasinya, cara reskin-nya, cara customize-nya, kemudian cara menambahkan ad unit AdMob ke script iklannya. Itu udah dikasih dokumentasinya semua sih. Nah, sekarang kalau misalnya ditanya dari ketiga cara ini, mana sih yang paling gampang untuk mendaftarkan atau untuk mendapatkan Google AdSense? Menurutku semua ketiga cara ini tuh ada challenge-nya masing-masing. Misalnya kalau di blog atau website, kalian harus blog kalian harus SEO friendly pasti, navigasinya jelas, kemudian responsif ya kan, kemudian kontennya diupload, diposting secara reguler, kemudian
kalian juga harus belajar tentang SEO gitu kan, kalau kalian pengen meningkatkan traffic secara organik gitu kan. Kemudian kalau YouTube tadi sih, kalau yang YouTube challenge-nya ya bagaimana kita bisa mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 watch time dalam kurun waktu 12 bulan. Nah, akan lebih susah kalau kita dari kalangan yang biasa aja, dan konten yang kita buat atau video yang kita buat itu target audiensnya tuh sangat spesifik. Nah, itu mungkin akan lebih susah. Tapi kalau kita misalnya dari kalangan artis misalnya yang sudah terkenal, yang udah punya banyak follower, untuk mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 watch time itu menurutku sangat-sangat gampang. Tapi balik lagi ke effort kita. Kalau kita emang mau persisten, mau rajin bikin konten, upload video secara reguler gitu, pasti kita bisa mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 watch time, ya seperti cerita temanku tadi. Kemudian cara yang terakhir yaitu mobile app. Nah, challenge-nya yaitu kita harus bisa coding, kemudian kita emang harus bisa baca dokumentasinya, misal dokumentasi untuk Android, untuk Google Play, dan juga kita harus update mengenai Google Play policy. Jadi sebenarnya yang susah itu bukan mendaftar AdSense ya, tapi tapi building the asset. Jadi bagaimana kita bisa membuat blog atau YouTube channel atau mobile app yang memang banyak usernya, banyak yang disukai oleh user, yang banyak yang nonton, banyak yang baca artikel kita, banyak yang menggunakan app kita, dan juga bagaimana kita bisa mendatangkan banyak visitor, user atau viewers gitu. As long kita punya traffic yang gede dan punya banyak user, mau di monetis apa aja pun bisa gitu. Sebenarnya AdSense itu bukan satu-satunya ad network yang bisa kita gunakan untuk memonetize produk kita atau produk digital kita. Tapi mungkin dari sisi PC itu memang lebih gede sih dibanding ad network lain. Tapi sebenarnya masih banyak ad network yang bisa kita gunakan untuk memonetize blog atau website kita misalnya, atau mobile app kita. Misalnya kita bisa menggunakan media.net, kemudian bisa pakai Rubicon, dan masih banyak lagi lah gitu. Ya, sekian video kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk share this video, subscribe this channel, dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan silakan komen